آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang berjudul atau subtema keutamaan menyegerakan berbuka, apa yang disantap saat berbuka, dan doa yang diucapkan setelah berbuka. Jadi masih sama seperti yang kemarin-kemarin, pembahasannya masih tentang bab puasa. Hadis pertama yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Yang artinya manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Selanjutnya yaitu ada dari Abu Atiyah, beliau berkata, dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha faqala laha Masruqun rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair ahaduhuma yu'ajjilu al-maghriba wal iftar wal akharu yu'akhiru al-maghriba wal iftar faqalat man yu'ajjilu al-maghriba wal iftar qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud faqalat hakadha kana Rasulullah yasna'. Yang artinya saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bersama Masruq. Ini yang datang ini si Abu Atiyahnya. Selanjutnya maka Masruq berkata kepadanya, ada dua laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya sama-sama tidak malas dalam berbuat kebaikan, tetapi salah satu dari keduanya menyegerakan maghrib dan berbuka puasa, sedangkan yang lain mengakhirkan maghrib dan berbuka. Aisyah bertanya, siapa yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Beliau berkata, Abdullah. Maksudnya itu Abdullah bin Mas'ud. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, begitulah yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rawahul Muslim. Jadi menyegerakan berbuka ini merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan kalau sahur sebaliknya, kalau sahur diakhirkan. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Ya, artinya Allah azza wa jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera dalam berbuka. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Selanjutnya ada dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna
wa adbaran naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-sha'im. Bila malam telah datang dari sini, bila malam telah datang dari sini, maksudnya itu dari arah timur, dan siang telah berlalu dari arah sini, dan sebaliknya itu dari arah barat maksudnya, serta matahari telah terbenam, maka orang berpuasa sudah waktunya berbuka. Muttafaqun alaih. Ini ada dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sirna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'imun falamma gharabatis syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan inzil fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala inna 'alayka naharan qala inzil fajdah lana qala فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم وأشار بيده قبل المشرق. Yang artinya, kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berpuasa. Manakala matahari terbenam, beliau bersabda kepada sebagian orang, "Fulan, turunlah dan campurkan sawik untuk kami." Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, seandainya lebih sore sedikit." Rasulullah menjawab, "Turunlah dan campurkan sawik untuk kami." Beliau berkata, "Ini masih siang." Rasulullah bersabda, "Turunlah dan campurkan sawik untuk kami." Abu Ibrahim berkata, akhirnya laki-laki itu turun dan mencampurkan sawik untuk orang-orang. Maka Rasulullah minum, kemudian beliau bersabda, bila kalian telah melihat malam datang dari sini, maka orang yang berpuasa sudah waktunya berbuka. Nabi menunjuk ke arah timur. Muttafaqun alaih. Selanjutnya dua hadis terakhir pada bab ini, yaitu dari Salman bin Amir Ad-Dhabi, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Yang artinya, bila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaknya berbuka dengan kurma. Bila tidak ada, maka hendaknya berbuka dengan minum air, karena sesungguhnya ia suci dan mensucikan. Ia suci dan menyucikan. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Selanjutnya hadis terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufiru qabla an yusalli ala rutabatin fa lam takun rutabatun fatumayratun fa lam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka sebelum salat dengan makan beberapa butir kurma mengkal. Bila tidak ada, maka beberapa kurma matang. Bila tidak ada juga, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Mungkin ini saja beberapa hadis yang dapat saya bacakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan kali ini, yaitu salah satu keutamaan dalam berpuasa atau terutama puasa Ramadan itu adalah mengawalkan berbuka atau menyegerakan berbuka, dan makanan yang sunnah ketika berbuka, yaitu ada intinya makan makanan manis, tapi didetailkan lagi itu ada kurma. Tapi kalau nggak ada kurma bisa hanya dengan minum air aja, nggak apa-apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan baca hamdah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.